dapat berkumpul kembali dan beribadah kembali di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab anugerah-Mu yang besar kami ada sampai hari ini. Kebaikan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, setiap kehidupan kami, setiap saat dan setiap waktu. Tidak pernah terlewat dari kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami, yang memperhatikan dan mempedulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membawa syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang sangat baik dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hidup kami telah melihat perbuatan-Mu yang dahsyat, yang ajaib, dan kami percaya kami akan terus menikmati itu seumur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah setiap pujian, sembah, syukur kami, bahkan semua yang kami lakukan hari ini sampai seterusnya, boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang terus kami rasakan memenuhi hidup kami.
pujian kami di hadapan-Mu. Kami naikkan dengan kesungguhan hati kami, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, sebab Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh sama-sama lambaikan tangannya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. berkumpul di sini tidak ada yang memandang rupa, amin. Semua kita satu dalam Tuhan, amin. Haleluya, segala pujian bagimu Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang besar. Terima kasih buat kasih-Mu untuk setiap kami. Sungguh kekuatan kami adalah dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kami merasakan ketenangan, kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan,
Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera yang senantiasa kami rindukan setiap waktu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menaungi kami dengan kasih-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Memuji dan besarkan Engkau Tuhan. Jika sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menaburkan firman-Mu untuk kami. Biarlah kami menjadi tanah-tanah yang baik Tuhan, untuk menerima bibit-bibit yang dari Engkau Tuhan, di mana kami boleh melakukan hidup kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu sendiri Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, butuh kasih-Mu Tuhan, butuh kuasa-Mu Tuhan, bahkan butuh Engkau sendiri yang hadir di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan untuk kami, berfirmanlah Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Berat ini. Beban. Masih jauh jalannya. Pak Madi lewat naik truk. Woi, Pak Modi, ayo ikut truk saya. Ya. Baik Pak Atmadi. Ya. Lalu saya naik truknya Pak Atmadi. Sini Pak Atmadi, sini Pak. Ya. Saya dinaikkan truknya Pak Atmadi. Pak Atmadi di depan, nyetir. Saya naik truknya Pak Atmadi, naik, berangkat Pak Atmadi, Tintin. Pak Atmadi noleh saya, jalan lagi, noleh saya lagi. Oh, rodok Pak Modi ini ya. Ong sudah naik truk loh, bebannya masih dibawa. Seharusnya Pak Atmadi bilang, tolong taruh. Tolong ditaruh Pak Gembala. Ini berat. Enggak, Pak Atmadi sudah biasa bawa gini kok. Jalan terus Pak Atmadi. Saya bawa aja Pak Gembala. Pak Atmadi bantu saya melepaskan beban ini. Kurang satu. Terima kasih Pak Atmadi, Tuhan memberkati. Amin. Orang yang punya beban berat, yang terbiasa terikat dengan beban berat, itu menderita. Sama-sama katakan menderita. Susah. Tidak bisa cepat geraknya, jalannya tidak bisa cepat. Terbebani. Ya. Yuk kita baca sama-sama kitab kita. Injil Yohanes 8 ayat 36.
Jadi apabila apabila Tuhan Yesus Kristus memerdekakan kamu, jadi kita nggak bisa sanggup melepaskan beban, ikatan, belenggu dosa, belenggu kuasa kegelapan, nggak bisa. Kita butuh orang yang lebih kuat, kita butuh kuasa yang lebih besar, ya. Yang mengikat kita itu punya kuasa yang besar. Setan, iblis, kuasa kegelapan. Kita butuh Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa surga dan bumi yang sanggup memerdekakan kita. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Kasih terbesar. Kasih yang terbesar. Allah adalah kasih. Jemaat Tuhan, kita harus lepaskan pengampunan. Kasih ya. Baik sekali, yuk kita sama-sama memeriksa HP kita, yuk. Kita periksa 1, 2, 3, yuk. Kita periksa supaya jangan ada yang berdering. Periksa, silakan periksa HP. Didiamkan, di silent, atau di mode pesawat, ya. Atau dimatikan. Terima kasih. Kita perlu ini ya, supaya bebas hidup ini, benar-benar merdeka. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memerdekakan kita, yang menguasai kita, yang memimpin hidup kita, memenuhi hidup kita, dan kita mengizinkan kasih Tuhan Yesus itu memenuhi hidup kita. Kita taruh, kita letakkan beban-beban dalam kehidupan kita. Izinkan kasih Tuhan Yesus yang menguasai pikiran hati kita, perkataan, sikap, perbuatan kita. Kasih Tuhan Yesus itu senjata yang mutakhir. Kasih itu yang bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara-saudara semua. Katakan amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Menerima saudara apa adanya. Saudara tidak harus melakukan ini dan itu, punya ini dan itu supaya saudara berharga, supaya berhasil, supaya menarik. Ini ya, ini yang membuat manusia itu menggunakan kuasa-kuasa lain, menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, ya, merasa kurang cantik, kurang ganteng, lalu pakai kuasa-kuasa kegelapan, kurang sukses, kurang kaya, lalu pakai kuasa kegelapan supaya kaya, supaya sukses, supaya naik jabatan. Jangan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Engkau sangat berharga, harga diri kita semua, seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sangat mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk kita semua orang-orang berdosa. Supaya kita selamat, supaya kita dipulihkan, supaya kita diubah oleh Tuhan jadi baru. Sama-sama katakan amin. Banyak bersyukur, banyak terima kasih itu cukup. Itu menolong hidup kita, itu menolong keberhasilan kehidupan kita. Banyak bersyukur, banyak berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya dalam kehidupan kita. Masalahnya kita tidak mau ditolong sama Tuhan, tidak mau dibantu sama Tuhan, tidak mau dimerdekakan oleh Tuhan, tidak mau dilepaskan, dibebaskan, dipulihkan oleh Tuhan, tidak mau. Jalan keluarnya hanya mau, sama-sama katakan mau. Yuk. Nyanyi lagu yang tadi ya, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita lihat Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Banyak bersyukur, saudara ya. Sama-sama katakan banyak bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal, katakan amin. Jadi ini masih terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah kita ya. Jadi beberapa orang masih bertanya kepada saya, Pak, masih ada ya santet menyantet itu Pak ya? Masih bisa ya Pak disantet ya Pak? Pak tolong Pak, gimana caranya Pak? Ini saya diserang nih Pak, disantet Pak. Gimana Pak? Panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang punya kuasa surga dan bumi. Katakan amin. Darah Yesus yang melindungi kita, yang menyucikan kita, yang membungkus kita. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menyerang kita. Ya, kuasa yang di dalam kita, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun, kuasa apapun dalam dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Sama-sama katakan amin. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kurang apa? Banyak bersyukur. Jangan terus mengomel, bersungut-sungut, kecewa, kepahitan, buang itu, lepaskan itu. Ya. Iri, dengki, buang itu, lepaskan itu. Itu mengganggu hidup kita. Ya. Itu membuka celah untuk iblis mengganggu hidup kita ya. Ya. Cukup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Turuti, taati apa yang Yesus lakukan, yang Yesus katakan, yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kehidupan kita ya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Ini motivasi ya. Semua yang kita kerjakan harus dinilai dengan uang, harus menghasilkan uang, harus membuat kita kaya. Kalau enggak, kita enggak mau melakukan kerja apa-apa. Ini bahaya. Berdoa supaya kaya, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Untuk memberkati banyak orang, puji Tuhan, baik. Ya. Tapi hati-hati untuk memperkaya diri sendiri, diriku, aku, diriku, diri sendiri, hati-hati ya. Kekayaan, uang larinya lebih cepat daripada kita. Terbang lebih tinggi daripada kita.
Hati-hati ya. Ada Tuhan kedua dalam diri kita. Ada berhala lain, ada patung lain. Ini cinta akan uang, nyembah uang. Ya. Jangan ya. Kalau enggak kaya raya, minder. Enggak percaya diri. Harus kaya raya supaya dihargai, dihormati orang. Hati-hati, jangan. Harga diri kita tidak terletak di kekayaan. Harga diri kita, nilai hidup kita. Karena kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita anak-anak Allah. Kita warga kerajaan surga. Sudah. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Sudah, itu. Kita berharga. Nilai kita tinggi karena kita ciptaan Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Itu sudah. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Jadi banyak cobaan karena diri sendiri ya. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Baca sama-sama, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Buat apa kamu kerja ini? Buat apa? Cuma ngasihkan uang sedikit. Buat apa? Loh, berarti kerja tujuannya untuk uang yang banyak, yang besar. Kalau enggak, buat apa? Buat apa kamu hobi itu? Suka ngerjakan itu? Buat apa kamu karunia talenta itu? Apa? Enggak menghasilkan banyak uang. Buat apa? Kerja itu, pelayanan itu, hobi itu harus yang menghasilkan uang banyak. Jangan mau rugi. Oh, pikirannya untung rugi. Seharusnya kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, mengerjakan ini dan itu karena Tuhan yang suruh kita. Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Tuhan yang memberi upah. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan sumber berkat kita. Bukan kerja ini itu untuk uang, bukan. Berarti nggak nyembah Tuhan dong. Nyembah uang. Kesalahan sebagian orang tua ya. Menyuruh anak-anak kuliah, kerja harus yang menghasilkan banyak uang. Jangan. Orang tua tugasnya untuk membimbing, menolong, membantu anak-anak mengerjakan seperti yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Semua pekerjaan itu ada fungsinya saling menolong, saling mendukung, saling melengkapi. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan, sama-sama katakan jangan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sama-sama katakan cemburu. Istri saya, suamiku minta uangnya ini untuk beli ini roti ini, ada pasar. Oh ya ini ambil sendiri. Dibuka dompet saya ya. Loh, fotonya siapa ini?
teman SMA. Loh, kok cewek satu lagi? Berarti ini apamu ini? Istri saya cemburu. Periksa di dompet kita, ada foto orang lain, di rumah, di lemari, di meja ruang tamu, ada berhala lain, ada patung lain. Dia Allah cemburu. Oh Pak, semakin banyak ilah, semakin banyak Tuhan, semakin banyak apa? Semakin banyak berhala, semakin banyak patung, semakin banyak benda-benda keramat, semakin sakti Pak. Kurang Tuhan Yesus, cuma Tuhan Yesus kurang. Oh. Berantakan, hancur hidup kita. Banyak korban yang berjatuhan di keluarga kita, di pekerjaan kita. Oh Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua, keluarga kami. Jauhkan dari yang jahat. Haleluya, semua dalam Tuhan Yesus. Semua dalam hadirat Tuhan. Jangan keluar, jangan coba-coba keluar dari Tuhan Yesus. Cukup Tuhan Yesus yang punya kuasa surga dan bumi. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sudah diberitahu ya? Sudah dikasih tahu ya? Sudah tahu ya? Pilihan di tangan kita. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, menguduskan kita, menyucikan kita, membenarkan kita, sehingga kita boleh masuk dalam kerajaan surga mulia kekal selama-lamanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mana ada manusia bisa sempurna? Hanya karena anugerah Tuhan, kita bisa melakukan ini dan itu, melakukan kebaikan, kebenaran, kekudusan, ketaatan. Karena kebaikan Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan Yesus, karena kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya, menggenapi semuanya, membereskan semuanya. Bukan karena supaya, jadi kita melakukan kebaikan, melakukan ini dan itu, bukan supaya, bukan nyogok Tuhan, bukan supaya lebih dikasihi Tuhan, supaya lebih diberkati Tuhan, bukan supaya masuk surga, bukan supaya, bukan. Kita melakukan kebaikan, melayani, menolong, memberi, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah menguduskan, menyucikan kita, karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Sekali lagi, jangan pernah lagi meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah terbukti, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita, mengampuni segala dosa kita. Mau cari apa lagi? Satu Korintus 10 ayat 14. Ini bagaimana sikap kita nih? 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala.
Jangan niru-niru orang-orang sekitar. Pakai kuasa-kuasa kegelapan supaya dagangannya laris, supaya daya tariknya kuat, supaya dihargai orang, supaya dihormati orang, supaya perkataan kita didengarkan, dituruti orang. Buat apa? Jangan, jemaat Tuhan. Iblis itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Awalnya gratis, awalnya enak, dienakkan, dihebatkan, disukseskan, diperkayakan. Setelah itu curi, dibunuh, dibinasakan. Ada tumbal di sana sini. Sembuh, oke. Bulan depan dipindah sakitnya, sembuh. Datang lagi, minta tumbal, sembuh. Tahun depan dipindah lagi. Jadi cuma pindah sakit. Tidak betul-betul sembuh. Dia bapak segala pendusta. Jemaat yang sudah terlanjur pakai kuasa kegelapan, ke dukun, ke orang pinter, bertobat. Cukup bisa berdoa sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Aku usir. Sebutkan kuasa kegelapan apa. Setan apa yang masuk? Kuasa yang di dalam kita, roh yang di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun, roh apapun dalam dunia ini. Katakan amin. Efesus 4 ayat 26. Ini kapan ini roh jahat bisa masuk ini ya? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ini yang suka marah, dikit-dikit marah, marah sedikit-sedikit marah. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini beri kesempatan kepada iblis. Semua harus nuruti kita. Maunya ngatur, maunya mimpin, tidak mau diatur, tidak mau dipimpin. Semua harus ngikuti apa mauku, apa kesukaanku. Bukan mengajak orang sekitar supaya nurut sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan. Supaya melakukan kehendakku. Tidak, Tuhan-Tuhanan. Ini loh Tuhan. Bahaya ya. Satu Yohanes 1 ayat 9. Bagaimana mengalami kelepasan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ngaku. Sama-sama katakan mengaku. Jujur, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ngaku dosa itu malu, iya. Tapi supaya dipulihkan Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalang. Kalau berkat itu ada, berarti kutuk itu ada. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan, memutuskan kutuk dalam kehidupan kita. Pilihan di tangan kita, jemaat Tuhan. Kita mau dibawa berkat atau dibawa kutuk. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Wow. Kurang apa? Masalah terbesar seluruh umat manusia di dunia itu dosa. Dan itu hanya Yesus yang sanggup melepaskan, membereskan di atas kayu salib. Upah dosa maut. Jemaat.
Tak apa-apa, dosa-dosa kecil. Oh, lama-lama besar. Seperti melihara anak beruang, anak singa. Kecil, imut, lucu. Gak terasa sudah besar. Wow. Kayak dosa gitu. Gak apa-apa, enak. Mati. Dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati di atas kayu salib. Menanggung segala kutuk, segala dosa, segala hukuman yang seharusnya kita tanggung. Mau meragukan kasih Tuhan lagi? Lihat salib. Ya. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Kisah Rasul 16 ayat 17 dan 18. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ini dilakukan oleh dukun ini. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Kelihatannya muji-muji ya. Tapi itu gangguan. Ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Apa? Paulus berkata apa? Hamba Allah itu berkata apa? Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi serukan nama Tuhan Yesus. Dia sejauh doa. Panggil nama Tuhan. Yesus! Dalam nama Yesus. Paulus manusia biasa seperti kita. Dia bukan orang suci, orang kudus Paulus. Paulus pembunuh. Tapi terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat. Dipulihkan. Jadi murid Tuhan Yesus. Sama-sama katakan murid Tuhan Yesus. Iya. Dulu. Kita akan terus diintimidasi, dituduh sama setan kan. Kamu jangan gaya-gaya kamu, jangan sok suci kamu. Kamu orang dosa kamu pencuri kamu pezina kamu pembunuh kamu perampok kamu jahat kamu, kotor kamu, najis kamu. Wes dengarkan aja. Bilang iya betul. Mau apa? Sekarang aku sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi anak Tuhan Yesus, anak kerajaan surga. Mau apa? Aku sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Sudah, tutup mulut. Makanya penuh dengan firman Tuhan. Setan takut dengan firman yang kita perkatakan, firman Tuhan yang kita perkatakan. Pasal 19 ayat 18. Kisah Rasul 19 ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mengaku. Jangan simpan dosa. Jangan simpan benda-benda dari dukun-dukun. Jimat-jimat. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Barang-barang mahal. Bakar dalam nama Tuhan Yesus. Bakar dalam nama Tuhan Yesus.
Oh, Pak, nanti kalau saya bangkrut gimana, Pak? Kalau saya nggak kaya lagi bagaimana, Pak? Masih nggak sadar, jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Harga nilai hidup kita bukan diletak di kekayaan kita. Buat apa kamu memiliki seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa, buat apa? Memang mau sombong-sombongan, oh ini loh aku kaya, aku orang kaya, gitu. Buat apa? Kekayaan gak dibawa mati. Haleluya. Seperti yang dikatakan dosen saya beberapa waktu lalu ya. Katanya di jemaat kita masih ada yang pakai kuasa-kuasa kegelapan. Masih ke orang pintar, ke dukun. Minta pesugihan. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini ya manusia ini ya masih kurang terus. Tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan, kesuwen. Wis mau ini mumpung ada ini tawaran ini orang pintar ini, orang sakti ini. Cepet. Cespleng. Instan. Segera, langsung. Hari ini juga. Oh, haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa. Aku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat, milik bapak, milik anak. Jemaat, penghalang berkat ini loh, ngomel bersungut-sungut ini loh. Terutama suami istri. Fokusnya kekurangan pasangan, ini loh masalahnya ini. Marah-marah, kamu kok gini, kamu kok gitu, kamu kurang ini, kamu kurang. Gak seneng aku kamu, kapan akunya? Yang aku harus bagaimana ya? Yang aku kurang apa ya? Yang kamu ingin aku melakukan apa ya? Itu lebih bagus. Suami istri saling pulang ke rumah, masuk kamar, kunci, peluk-pelukan ya, saling mengampuni. Maaf ya yang kutuk terus setiap hari keluarnya. Marah-marah, ngomel, kejelekan, kekurangan. Oh ini penghalang berkat ini. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Berkati pasanganmu.
Tuhan berkati istriku, Tuhan berkati suamiku. Gitu. Memang kalau ngomel-ngomel, marah-marah, itu bisa menolong berkat datang, malah menghambat berkat. Banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Bersyukur gratis, ngomel gratis, pilih yang mana? Berkat gratis, kutuk gratis, pilih yang mana? Lagi yuk, ku bersyukur Bapak. Mohon jelas. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat, kemesraan suami istri itu bisa mengusir setan. Jemaat, suami istri yang mesra, yang harmonis, yang saling mengasihi, saling mengampuni, itu sulit disantet loh. Tapi kalau tukaran terus, itu membuka celah untuk iblis. Kalau kita bersyukur sama Tuhan, pasrah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Di bawah payungan, naungan Tuhan. Pilihan di tangan kita. Semua orang mengalami panasnya matahari, semua orang mengalami hujan. Tapi mau di bawah payung atau di luar payung itu pilihan kita. Mau gosong, mau basah, pilihan di tangan kita. Payung sudah ada. Mau di dalam payung, di bawah payung atau di luar payung. Mau di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, pilihan di tangan kita. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Telat Pak, wis kasep, wis hancur-hancuran hidupku ini Pak, wis berantakan, wis benang bulat Pak, ini keluargaku, usahaku, pekerjaanku. Jemaat, tidak ada barang sulit bagi Tuhan. Semakin sulit, semakin sukar, oh itu kesempatan justru nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Orang akan berkata, kok bisa kamu bangkit? Kok bisa kamu pulih? Kok bisa kamu sembuh?
Kok bisa kamu ya? Luar biasa, kok bisa? Kedokon siapa kamu? Nah, ini. Di rumahmu ada kris apa? Nah, ini. Kristus. Katakan kanan kiri, Kristus. Kenapa? Dukun-dukun itu disebut orang pintar. Nah, saya sekarang tanya sama Pak Nofri, kenapa dukun-dukun itu disebut orang pintar? Oh, okay. Karena yang datang orang bodoh, jadi perlu orang pintar. Ya. Tanya kanan kiri, kenapa kok ke orang pintar? Kenapa aku ke orang pintar? Karena aku bodoh ya. Tuhan sumber hikmat. Tuhan sumber kehidupan. Dia sanggup melakukan mujizat. Keajaiban-keajaiban hanya Tuhan Yesus yang sanggup lakukan. Kita akan semakin terkagum-kagum akan Tuhan. Ya. Kita mau dipakai Tuhan jadi tanda-tanda keajaiban bagi banyak orang. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau dipulihkan. Kami mau disembuhkan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sorak-sorai. Kami terima berkat dari Tuhan. Kami terima berkat dari Tuhan. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima keajaiban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk keluarga kami. Terima kasih untuk keluarga kami yang hari ini, sekarang ini. Terima kasih untuk suami, istri, anak-anak, cucu. Terima kasih Tuhan.
Mereka semua Tuhan titipkan kepada kami. Kami mau syukuri, kami mau syukuri, kami mau syukuri. Dengan segala kelemahan kekurangan mereka kami syukuri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buang segala persungutan, omelan-omelan kami selama ini. Kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Kami ganti dengan ucapan syukur, ucapan syukur. Kami ganti dengan berkat, berkat. Haleluya. Tuhan terima kasih, terima kasih. Jadilah seperti imanmu. Haleluya. Terima kasih kami mau beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau penuhi pikiran hati kami dengan firman-Mu. Kami mau penuhi pikiran hati kami dengan firman-Mu. Kuasa firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, studi pelayanan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Pengumuman gereja. Gabungan, ikutilah ibadah kaum perempuan dan kaum laki-laki Minggu 4 Agustus, minggu depan ya. Jam 5 sore sampai selesai di Aula Panti Asuhan. Ikuti berbagai lomba dan berhadiah menarik. Oke, lanjut. Sekolah minggu kita ke Jatim Park, ya, Senin 16 September. Jadi masih Agustus, September. Berkumpul di Panti Asuhan Banyu Urip jam 6 pagi, kumpul jam 6 pagi. Pendaftaran terakhir tanggal 1 September, ya, kuota terbatas. Jadi ini bisa murid dan orang tua, jadi harus daftar ya ke Jatim Park. Balita 70.000, Pratama dan Madya yang ikut SAL 70.000, yang tidak ikut SAL 90.000. Tunas muda ikut SAL 70.000, yang tidak ikut SAL 120.000. Orang tua 120.000. Untuk biaya pendaftaran dan donasi mohon transfer ke rekening berikut atas nama Ibu Rismawati. Yang perlu dibawa topi, botol air minum, obat-obatan pribadi, memakai seragam kuning sekolah minggu atau baju kuning yang tidak memiliki. Pemain bass ya yang sangat terkenal, Berry Likumahua. Belum selesai, sorry. Jadi ini melalui Aaron dan Koaan ini ya, jadi mendatangkan beliau ya lumayan kenal gitu ya. Jadi akan mengundang dari gereja-gereja lain, terutama pemusik-pemusik, akan hadir pemain bass anak Tuhan Berry Likumahua ya di gereja kita 13 September jam Jumat ini ya, Jumat. Jam kira-kira belum tahu. Jam 5. Jam 5 atau jam 6? Ya nanti beritanya menyusul. 13 September ya, di gereja kita. Dikenakan biaya 25.000 ya per orang. Iya. Ini untuk apa? Oh ya, khususnya untuk pemain musik ya, para musisi. 25.000 per orang, oke. Klinik bass, ya. Lanjut. Basar untuk kegiatan sekolah minggu, wisata rohani September, tersedia aneka makanan enak ya. Stand basar ada di pintu masuk gereja. Tuhan memberkati partisipasi saudara-saudara semua. Ada lagi? Thank you, Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Jemaat dipersilakan meninggalkan gedung gereja secara bergantian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.